Hidup keagamaan pengikut Kristus harus lebih dari hidup keagamaan ahli-ahli Taurat. Orang sering menganggap bahwa agamanya lah yang paling benar, bahwa ritual keagamaannya lah yang paling benar, sedangkan yang lain itu salah atau tidak benar. Kehidupan keagamaan yang hanya kelihatan di dalam ritual sebagaimana yang ditunjukkan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dikritik oleh Yesus. Mereka suka berdoa panjang-panjang, mereka suka membaca kitab di pinggir-pinggir jalan, di sudut-sudut jalan, supaya dia dilihat sebagai orang-orang yang beragama. Tetapi kehidupan keagamaan mereka, ritual keagamaan mereka berbeda dengan perilaku hidup sehari-hari. Itulah yang dikritik oleh Yesus melalui bacaan yang kita dengarkan pada hari ini. Cinta kepada Tuhan, hidup keagamaan harus diwujudkan di dalam hidup kebersamaan dengan sesama. Jika orang datang untuk mempersembahkan doa di hadapan Tuhan, tetapi di dalam hatinya ada kebencian, ada dendam, maka lebih baik dia pergi dulu untuk minta maaf, untuk membersihkan dirinya, baru datang untuk mempersembahkan doa di hadapan Tuhan. Inilah yang mau disampaikan oleh Yesus dalam bacaan pada hari ini. Kehidupan keagamaan, iman keagamaan, ritual keagamaan harus selaras dengan perilaku hidup sehari-hari. Tidak bisa orang mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, tetapi dalam prakteknya dia membenci dan mendendam sesamanya. Salib, penderitaan yang kita renungkan, jalan-jalan salib, menunjukkan kepada kita bahwa cinta kepada Tuhan diwujudkan di dalam cinta kepada sesama. Oleh karena itu kita diajak untuk membaharui diri kita, untuk melakukan introspeksi, untuk melakukan pertobatan, dan itulah menjadi warta dan semangat kita dalam masa Prapaskah ini. Kehidupan iman Kristiani yang menentukan bukan awalnya, tetapi akhirnya, sebagaimana kita dengarkan dalam bacaan yang pertama. Kalau ada orang yang hidup dalam kefasikan, kalau ada orang hidup di dalam kejahatan, tetapi dia bertobat dan berubah, lalu dia mati, maka pada saat dia mati, dia menjadi orang yang benar. Tetapi kalau ada orang yang hidupnya baik dari awalnya, tetapi berubah menjadi orang yang jahat, maka ketika dia mati di dalam kejahatan. Maka kehidupan Kristiani yang menentukan adalah akhirnya. Itulah sebabnya saudara-saudari, sebesar apapun kesalahan kita, sebesar apapun dosa kita, kalau kita datang untuk memohon pengampunan, maka selalu ada jalan keselamatan bagi mereka yang bertobat. Saat-saat terakhir, detik-detik terakhir menentukan keselamatan. Orang yang disalibkan di samping salib Tuhan Yesus, pada akhir hidupnya dia datang untuk mohon pertobatan dan dia dimasukkan ke dalam kerajaan surga.
Itulah sebabnya mengapa saudara-saudari, gereja menyiapkan bagi kita sakramen tobat, karena kita selalu ditawarkan sakramen pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah sebabnya mengapa di dalam gereja kita ada minyak suci. Saat-saat kita menjelang ajal, kita masih diberi kesempatan untuk memohon pengampunan atas segala kesalahan dan dosa kita, agar kita layak untuk masuk kerajaan surga. Itulah yang disampaikan dalam bacaan yang pertama tadi. Orang yang fasik tetapi bertobat, maka ketika dia mati di dalam kebenaran. Masalahnya adalah kita tidak tahu akhir hidup kita sampai kapan. Maka setiap saat, setiap kesempatan adalah kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan ketika kehidupan itu masih ada, mari kita mempergunakan untuk membaharui diri kita, untuk bertobat sebagaimana warta dan juga apa yang kita lakukan dalam masa prapaskah, masa yang penuh rahmat ini.